Halo, kenalkan nama saya Muhammad Mazaya Ramadhani Satrio dengan NIM 2501997400 dan saya tergabung dalam PKN Cyber Security Community. Halo, perkenalkan nama saya Niko Sataniel dengan NIM 25019182885 dan saya tergabung dalam PKM Cybersecurity Community. Halo, perkenalkan saya Wirya Hadi Gunawan dengan NIM 25401312992 dan saya tergabung dalam PKM Cyber Security Community. PT Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Tokopedia didirikan pada tahun 2009. Tokopedia menawarkan lebih dari 350 juta produk dan jasa. Tokopedia memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif dan 9,7 juta pedagang pada platformnya. Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Cyber attack atau serangan cyber adalah segala upaya untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer, sistem komputasi, atau jaringan komputer dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan. Serangan siber bertujuan untuk menonaktifkan, mengganggu, menghancurkan, atau mengontrol sistem komputer atau untuk mengubah, memblokir, menghapus, memanipulasi, atau mencuri data yang tersimpan dalam sistem. Orang yang melakukan serangan dunia maya umumnya dianggap sebagai cyber criminals. Selain itu, penjahat dunia maya juga disebut sebagai bad actors, threat actors, dan hackers. Mereka merupakan individu yang bertindak sendiri menggunakan keterampilan komputer mereka untuk merancang dan mengeksekusi serangan siber. Mereka juga dapat menjadi bagian dari sindikat kriminal, bekerja dengan threat actors lain untuk menemukan kelemahan atau masalah dalam sistem komputer yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan kriminal. Kelompok pakar komputer yang disponsori pemerintah juga meluncurkan serangan dunia maya. Mereka diidentifikasi sebagai penyerangan negara bangsa, dan mereka telah dituduh menyerang infrastruktur teknologi informasi atau TI, pemerintah negara lain, serta entitas non-pemerintah seperti bisnis, organisasi, nirlaba, dan utilitas. Contoh-contoh cyber attack adalah denial of service atau distributed denial of service, phishing, ransomware, bocoran data, malware, dan lain sebagainya. Kronologi kebocoran data Tokopedia. Kronologi ini bermula saat Pertas Waisodeng pertama kali mempublishkan hasil pertasan di Reddit Forum. Pertasan tersebut terjadi pada 20 Maret 2020. Kemudian, akun dengan nama Under the Bridge sore harinya pukul 16.15 WIB mencuitkan soal pertasan dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Cuitan ini disampaikan sembari mencolek akun resmi Tokopedia. Cuitan dari Under the Bridge juga memperlihatkan suatu tangkapan layar dari situs tersebut. Terdapat nama, email, dan nomor telepon pengguna yang muncul di situs tersebut. Cuitan tersebut langsung ramai ditanggapi pengguna Indonesia. Kemudian pada saat Sabtu pukul 21 WIB, Tokopedia mengaku upaya pencurian data pengguna. Hal ini disampaikan Nurani Razak, VP of Corporate Communication, Tokopedia terkait isu bocornya data belasan juta pengguna Tokopedia. Keesokan harinya, Waisodeng mengumumkan telah menjual seluruh 91 juta data pengguna Tokopedia di forum dark web bernama Empire Market. Di situs itu, Waisodeng menggunakan nama akun Shiny Hunters. Data terbaru dari peretas tersebut
mematahkan klaim data peretas sebelumnya yang menyebut hanya ada 15 juta akun. Lalu situs Hackread kemudian mengunggah peretasan 91 juta akun Tokopedia tersebut dan mengungkapkan bahwa akun-akun yang bocor itu dijual dengan harga sebesar 74 juta. Pada Minggu siang, Tokopedia mengklaim telah memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa data pengguna yang berupa kartu debit, rekening, dan OVO aman. Kejadian ini bukan menjadi pertama kalinya di Indonesia. Sebelumnya Bukalapak mengalami hal serupa. Dari kejadian ini seharusnya dapat menjadi peringatan keras kepada setiap penyedia layanan di internet yang menggunakan banyak data masyarakat dalam kegiatannya. Dan penetration test harus sesering mungkin dilakukan untuk mengetahui di mana saja letak keamanan yang ada. Situs marketplace akan selalu menjadi sasaran para peretas karena banyak menghimpun data masyarakat, terutama kartu kredit, kartu debit, dan dompet digital. Penjelasan mengenai pelaku. Pelaku peretas data Tokopedia pertama kali mengumbar hasil retasannya menggunakan nama Waisodeng. Pelaku tersebut mengumbar lewat situs Red Forum. Red Forum adalah suatu forum komunitas hacker di internet yang isinya mengenai informasi-informasi terkait dengan bocoran data hingga berbagai prank dan komunitas pengolok. Sampai sekarang pelaku masih belum diketahui mengenai data diri aslinya. Terdapat beberapa dampak dari kebocoran data. Pertama, tidak ada aturan secara khusus yang mengatur dan membahas tentang kebocoran data pengguna internet oleh suatu pelaku bisnis merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kebocoran. Karena apabila tidak ada aturan yang tegas mengenai hal tersebut, sama saja mendorong suatu pelaku bisnis untuk mengabaikan keamanan untuk menjaga data-data yang memiliki informasi yang sensitif demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tidak adanya pengalokasian dana untuk menangani keamanan data yang dimiliki. Kedua, informasi pribadi pengguna yang tersebar secara umum yang dapat meningkatkan kemungkinan untuk menjadi korban phishing, penipuan, dan spam. Informasi yang tersebar secara umum tersebut akan merugikan para korban kebocoran data karena semua informasi pribadinya, seperti email yang dapat diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkannya untuk mencari korban phishing melalui email, penipuan terhadap korban kebocoran data melalui email, dan mendapatkan email spam yang dapat mengganggu secara langsung maupun tidak langsung aktivitas korban yang mengalami kebocoran data tersebut. Ketiga, menurunnya kepercayaan dan loyalitas pengguna yang tentunya akan mengurangi pendapatan Tokopedia karena para pengguna tentu saja akan merasakan dirugikan dengan kebocoran data akibat kurang siapnya pihak Tokopedia dalam mencegah kebocoran data tersebut terjadi, sehingga sangat memungkinkan untuk para pengguna menggunakan platform e-commerce lainnya.
Dari apa yang telah kami bahas dapat disimpulkan bahwa kebocoran data bukanlah hal yang kecil karena memiliki berbagai informasi sensitif yang dapat digunakan untuk hal yang tidak seharusnya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti menyebarkan atau menjual informasi tersebut. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk melakukan beberapa hal berikut. Pertama, limit akses pada data-data yang penting. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang kata sandi yang cukup kompleks saat membuka dokumen tersebut. Kedua, lakukan pelatihan keamanan cyber pada setiap karyawan agar memiliki ilmu keamanan cyber, yang tentunya akan mengurangi kemungkinan untuk terjadinya kebocoran data pribadi maupun data perusahaan. Ketiga, pastikan semua perangkat lunak sudah terupdate. Karena dengan memiliki versi terbaru, berarti akan memiliki sistem keamanan yang terbaru juga. Sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran data apabila ada hacker yang mencoba untuk mencurinya. Keempat, hindari link atau situs yang mencurigakan. Karena biasanya saat kita klik link atau situs yang mencurigakan tersebut, data kita bisa saja langsung tercuri oleh pihak yang kurang bertanggung jawab.